Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya, dimana kita akan membahas bagian yang paling penting di kripto, yaitu adalah bagaimana cara kita mengamankan aset kripto kalian gitu ya, aset kripto pribadi masing-masing gitu ya. Khususnya untuk teman-teman yang lebih ke arah untuk jangka panjang atau investasi, karena kita tidak akan terlalu tradingkan kriptonya. Nah, bagaimana caranya? Di video kali ini kita akan membahasnya, dan nanti kita akan review juga produk-produknya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, di mana bagaimana cara mengamankan aset kripto, yaitu adalah menggunakan yang namanya cold storage. Cold storage ini adalah wallet yang bisa dibilang offline ya, bukan wallet yang online. Nah, salah satunya cold storage ini di sini yang akan kita bahas adalah Ledger. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan yang namanya Ledger. Ledger ini bisa dibilang cukup terkenal dan banyak orang juga sudah memakai Ledger sendiri sebagai cold storage untuk pilihan cold storage untuk crypto ya. Di sini kita buka websitenya, it's your money, own it gitu ya. Ini adalah duit atau aset teman-teman, own it gitu ya, miliki gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan kita lihat dari sini juga Ledgers, the smartest way to secure, buy, exchange, and grow your crypto asset. Dimana kalau kita dari sini ada sekitar 4 juta customer. Lalu di sini ada rekomendasi dari Forbes, dari TechCrunch, dari Bloomberg dan lain-lainnya. Jadi bisa dibilang Ledger ini cukup trusted. Nanti kita lihat kalau misalnya teman-teman tertarik misalnya untuk beli, bagaimana dan siapa yang harus beli gitu ya. Kita akan coba bahas untuk di video kali ini. Nah, yang pertama kita cek dulu Ledger ini seperti apa gitu ya secara perusahaannya ya. Ledger ini kalau kita lihat dari sini, the Ledger Company, all you need to know about Ledger and its unique technology gitu ya. Yang kita perlu lihat adalah Ledger ini sebenarnya was launched in 2014 atau di 2014. Jadi cukup lama perusahaannya ya, bukan perusahaan yang tergolong baru di kripto, baru 1-2 tahun, tapi dia sudah dari tahun 2014, dari 8 experts, dan memang mereka punya fokus adalah untuk membuat cold storage gitu ya, untuk mengamankan aset kripto teman-teman. Jadi bukan hanya disimpan di dalam exchange gitu ya, ditradingkan, tapi ini lebih karena disimpan dalam cold storage masing-masing. Sehingga kalau misalnya exchange-nya ada sesuatu, ada masalah atau bagaimana, tetap aman asetnya gitu. Jadi kita tenang. Nah, jadi itulah pentingnya dari yang namanya cold storage. Jadi kalau ditanya kelebihannya apa, kelebihannya lebih ke arah ya lebih aman, lebih secure gitu ya. Dan Ledger ini salah satu yang aman dan juga simple untuk teman-teman pergunain gitu. Bahkan bisa di-connect ke dalam MetaMask dan beberapa decentralized wallet lainnya. Kita lihat dulu Ledger di sini produknya Ledger Shop. Kita di sini hardware walletsnya untuk saat ini dia ada 2 ya, Nano X dan Nano S ya. Sebenarnya ada 3, Nano X, Nano S Plus dan Nano S gitu ya. Tapi mungkin sekarang yang ditawarkan adalah Nano S Plus dan juga Nano X ya. Untuk Nano X ini berada di kisaran harga 2,3 juta. Jadi bukan sesuatu yang murah juga gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang serius aja gitu ya untuk di kripto dan lebih karena untuk invest dan asetnya mungkin cukup besar juga gitu ya. Nano S-nya sekitar 1,2 juta. Lalu di sini ada beberapa pilihan warna yang akan kita bahas, tapi nanti kita akan lihat dulu bedanya apa gitu ya. Lebih baik teman-teman membeli Nano S Plus atau Nano X gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman tanya, saya juga menggunakan Ledger dan yang saya gunakan adalah Nano X gitu ya. Kalau kita lihat dari sini kita ke bawah, di sini dia punya shop ya, masih ada bundlesnya juga. Kalau misalnya teman-teman mau beli paket istilahnya ya, di sini lebih murah. Kalau misalnya beli 3 Nano X secara langsung ada promonya, bisa dibilang 10%. Aksesorisnya dia juga banyak gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. See which of our hardware wallet suits you the best. Jadi apa yang lebih baik gitu ya untuk teman-teman sesuai dengan preferensi masing-masing. Nano S sebenarnya kalau kita perhatikan lebih kecil bisa dibilang ya kalau dibandingkan dengan Nano X. Ya, dari secara harga juga Nano X ini lebih mahal gitu ya, lebih tinggi secara harganya dibandingkan dengan Nano S Plus. Tapi kalau secara fiturnya hampir sama, perfect for beginners ya. Untuk beginner semua bisa gunain. Tutorialnya juga lengkap gitu ya, karena saya juga gunakan dari yang awam tidak tahu, jadi mudah gitu ya untuk memakai, jadi terbiasa gitu ya, simple, secure and manage all your crypto dan lain-lainnya. Di bawah sini dia ada technical specification-nya, lebih spesifik lagi.
Dimana kalau untuk Nano S Plus sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, dia udah bisa install sekitar 100 apps ya. 100 apps ini adalah 100 wallet gitu ya. 100 wallet, ada yang Ethereum, ada Avalanche, ada Cardano, Solana, dan lain-lainnya sebenarnya ya. Jadi capacity-nya hampir sama bisa dibilang ya, Nano S Plus dan Nano X. Yang berbeda itu kalau di sini yang saya highlight itu adalah hardware-nya ya. Dimana kalau Nano X ini sudah menggunakan Bluetooth ya, jadi bisa pakai Bluetooth, nggak usah colok kabel. Sedangkan kalau Nano S Plus ini masih harus menggunakan kabel gitu ya, ada konektornya. Dan juga Nano X ini ada baterainya juga, jadi baterainya ini sekitar 8 jam in standby mode. Kalau Nano S Plus ya nggak ada baterai gitu ya. Secara berat juga lebih berat Nano X ya. Jadi itu untuk perbandingan dua halnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau khusus untuk kegunaannya, mungkin kalau teman-teman lihat secara simpelnya, lebih baik beli Nano S Plus. Tapi kalau memang melihat ini cukup bagus gitu ya, dan mempunyai extra fun gitu ya, bisa teman-teman gunakan Ledger Nano X gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di Nano X di sini ada beberapa pilihan warna. Sebenarnya tampilannya sebenarnya mirip seperti bisa dibilang seperti USB gitu ya. Dan sebenarnya kegunaannya ini lebih ke arah menjadi kunci. Jadi kripto teman-teman itu bukan di dalam sini, bukan di dalam ledger gitu ya, tapi kripto teman-teman yang kita kirimkan atau kita terima gitu ya, ini akan di store di dalam blockchain-nya. Jadi ini hanya sebagai kunci untuk membuka gitu ya. Dan ya kalau kita lihat Nano X ini ada dua pilihan warna blazing orange atau warna orange-nya, dan warna purple-nya ya, ini warna ungunya gitu ya. Dan kalau mau shippingnya juga free ya, tapi ini tergantung teman-teman pilih free shipping. Kalau free shipping ini sekitar 2-3 minggu baru datang, tapi bisa juga lebih cepat gitu ya, hanya dalam beberapa hari, tapi ada fee-nya, harus ada pembayarannya juga. Lalu kalau Nano S Plus ini lebih banyak pilihan warna ya. Kalau kita lihat dari sini ada yang orange, ada yang ice, ini lebih ke arah transparan, cukup bagus juga. Ada warna biru, ada yang warna mystic white gitu ya. Jadi ini tergantung preferensi gitu ya, untuk Nano S Plus ataupun juga Nano X. Kalau belinya bagaimana di Indonesia, apakah available ataukah tidak gitu. Mungkin nih teman-teman bertanya gitu ya. Kalau saya sarankan sendiri untuk membeli ledger tersebut, karena ini benar-benar yang akan menyimpan aset kripto kita gitu ya, dan mungkin bisa dibilang bukan sesuatu yang kecil juga ya. Kalau menurut teman-teman aset kripto udah cukup besar dan cukup berharga, ya lebih baik kita langsung beli dari perusahaan ledgernya sendiri. Dan kalau kita lihat di bawah sebenarnya ya, perusahaan ledger ini di Paris ya, di France, di Prancis bisa dibilang. Jadi kita beli langsung dikirim memang dari Prancis juga gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu, tidak ada second hand, bukan barang kedua, karena sangat penting untuk keamanan tersebut gitu. Jadi ya saya rekomend sebenarnya langsung beli di dalam ledgernya. Nanti saya taruh aja linknya di deskripsi, jadi biar teman-teman bisa cek gitu ya, langsung deskripsi itu sudah link langsung dari ledger.com ya gitu ya. Nah ini cara belinya, ini tinggal masukkan ke dalam cart seperti online shopping lah gitu ya. Ini masukkan ke dalam cart, lalu dia akan isi customer infonya, apakah teman-teman bisnis atau individual, harusnya individual ya. Nanti tinggal isi. Lalu nanti dia juga ada shipping methodnya dan payment infonya gitu ya. Jadi ini kira-kira cukup mudah untuk ledgernya sendiri. Nah, kalau udah beli bagaimana? Bingung nggak cara setupnya dan lain-lain? Sebenarnya cukup mudah juga. Ini kalau teman-teman sudah beli, ledgernya misalnya sudah datang, tinggal buka yang namanya ledger.com/start gitu ya. Di sini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang baru mempunyai ledger, itu adalah download dia punya aplikasi yang namanya Ledger Live. Ini sebenarnya bisa di dalam desktop ya, di desktop ada di Windows, ada di Mac, ada di Linux juga. Tapi di handphone, kalau teman-teman adanya handphone juga bisa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi rekomend sebenarnya desktop, lalu nanti additionalnya download di handphone gitu. Jadi bisa cek juga. Jadi itu untuk cara penggunaan gitu ya. Ini kalau kita buka tampilannya seperti ini ya. Kita buka Ledger Live dan ini ada Ledger Live-nya. Di sini saya tidak connect, jadi kita nggak bisa lihat isi portfolionya. Di sini biasanya ada keluar gitu ya, lalu ada market. Ini kalau teman-teman mau beli kripto gitu ya, langsung dari ledgernya itu juga bisa. Tapi rekomendasi saya adalah langsung kirim aja dari exchange, misalnya beli di Binance gitu ya, kirim langsung ke dalam ledgernya. Bagaimana? Ini ada tulisan receive ya, atau menerima gitu ya. Jadi ini tinggal klik seperti kirim kripto biasa gitu. Receive, ada account, ada device-nya dan lain-lainnya. Dan ada account manajernya juga. Ini untuk teman-teman download misalnya walletnya apa ya, mau menggunakan network apa.
apakah Cardano, apakah Cosmos dan lain-lainnya gitu. Jadi cukup mudah sebenarnya, cukup lengkap. Ada tutorialnya juga, teman-teman bisa cek. Dan kalau misalnya kita buka juga di sini, misalnya kita lihat yang crypto asset ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga find out which wallet you need to manage your crypto. Jadi ini kita bisa lihat crypto apa sebenarnya yang sudah ada di dalam ledger gitu ya. Seharusnya sebenarnya crypto yang besar, kalau kita lihat crypto yang top 10, top 20, top 30, rata-rata ini sudah bisa di-store di dalam ledger sendiri gitu ya. Ini teman-teman bisa cek, misalnya mau cek Cardano gitu ya. Ini ada Quark Cardano gitu ya. Ini bisa buy, bisa beli, bisa send atau receive. Yang penting bisa send, bisa kirim atau bisa menerima. Dan kalau bisa staking ini juga lebih bagus sebenarnya ya. Ya kita bisa cek juga misalnya Solana di sini juga ada. Apalagi ya, kita bisa lihat Polkadot mungkin. Nah, Polkadot juga ada. Jadi yang besar-besar sebenarnya ada gitu ya. Dan ini bisa dilakukan, bisa di-connect juga ke dalam wallet-wallet lain. Ya, salah satunya MetaMask, karena saya juga connect ledgernya ke dalam MetaMask. Jadi kira-kira itu kepentingan dari cold storage untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang lebih karena untuk invest, tidak terlalu aktif untuk trading gitu ya. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang aktif di decentralized finance ataupun di NFT juga, karena cold wallet atau hardware wallet seperti ini bisa store NFT, aset NFT teman-teman juga gitu. Jadi ya ini adalah kepentingannya, karena semuanya kita bisa kita simpan sendiri dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih aman dibandingkan kalau misalnya disimpan di dalam exchange. Jadi kira-kira itu dulu untuk update mengenai ledger dan bagaimana cara teman-teman mengamankan aset kripto teman-teman. Dan kalau misalnya suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.